Selamat datang di pembelajaran mata kuliah Sistem Multimedia ini. Materi ini terdiri atas beberapa bagian atau subtopik. Kali ini akan dijelaskan tentang materi pembelajaran bagian ke-1 sebagai pengantar. Selamat belajar. Video berikut ini membahas tentang jenis media, elemen multimedia, dan ragam aplikasi multimedia. Jenis media. Media, jamak dari medium, saluran atau sistem komunikasi, informasi atau hiburan, sesuatu di mana informasi dapat disimpan. Media juga dapat berarti cara informasi disimpan atau disajikan, berupa gambar, teks, audio, video, animasi. Berikut ini beberapa contoh media sebagai sebuah saluran atau channel. Media cetak atau print media. Surat kabar, majalah, buku dan selebaran, media penyiaran, televisi, radio, dan sinema, dan media internet, jaringan sosial, forum online atau daring, dan podcast, baik multimedia ataupun aplikasi multimedia. Elemen-elemennya terdiri atas teks, gambar atau image, animasi, audio, atau video. Berikut ini deskripsi tentang teks. Format teks. Teks biasa menggunakan editor teks, hanya berisi karakter. Teks kaya atau rich text dikembangkan menggunakan pengolah kata, berisi font, warna, gaya yang berbeda, hypertext, teks dengan link ke dokumen lainnya, citra, image format gambar, grafik vektor, digunakan dalam logo, ikon, grafik bitmap atau raster, kisi atau pixel yang membuat gambar, dan biasanya berupa foto, audio. Audio mengacu pada ucapan, musik, suara. Video direkam oleh kamera digital atau analog. Video terdiri dari kejadian atau peristiwa yang berkelanjutan, dipecah menjadi beberapa bingkai atau frame. Aksi langsung. Animasi. Animasi terdiri dari gambar. Biasanya diambil dari foto-foto yang digabungkan menjadi serangkaian frame atau bingkai. Produk multimedia. Produk yang menggabungkan dua media dapat dianggap multimedia. Fokus pada produk multimedia interaktif, sebagaimana pada gambar. Contoh produk yang interaktif: game 2 atau 3 dimensi, multimedia pembelajaran aplikasi web multimedia. Untuk yang non-interaktif, produk statis, dan produk berbasis waktu. Tabel berikut tentang klasifikasi karakteristik produk multimedia. Per tipe produk, diklasifikasi sesuai karakteristik multimedia, tampilan eksternal, alur, aksi, dan peran pengguna. Sebagai contoh, produk statis, tampilan eksternal, satu bingkai atau frame, tanpa alur aksi, peran pengguna pasif, dan berikutnya, untuk produk berbasis waktu dengan karakteristiknya. Dan juga produk interaktif dengan karakteristiknya. Aplikasi multimedia. Produk yang menggabungkan dua media dapat dianggap multimedia. Sebuah aplikasi multimedia adalah koleksi elemen-elemen multimedia yang terintegrasi, ditampilkan menggunakan satu platform, interaktif, dikendalikan pengguna atau user. Tentang kontrol pengguna atau user, bersifat linear, pengguna memiliki sedikit kontrol atas urutan tampilan informasi, sedikit interaksi pengguna, hanya play atau pause only. Bersifat nonlinear, pengguna memiliki kontrol atas konten apa yang ingin mereka lihat, dan urutan di mana konten ditampilkan. Berikut ini deskripsi tentang terminologi terkait dengan multimedia, pesan, isi komunikasi, medium, sarana penyajian konten berupa audio, video, teks, gambar, animasi, modalitas, bentuk pesan yang disampaikan atau diterima bisa berupa penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, rasa,
Multimedia, aplikasi dengan elemen multimedia terintegrasi. Hipermedia, Hyperlink Plus Multimedia, tautan dapat berada di dalam aplikasi atau tautan ke konten lain di internet, multimodal, beberapa mode input atau output, teks, visual, audio, pendengaran, video, visual, plus haptik, sentuh. Berikutnya beberapa contoh gambar aplikasi bidang terapan, penggunaan, pendidikan, pengenalan alfabet, pelatihan, aplikasi e-learning via sistem manajemen belajar, LMS, misal via Lentera, permainan, Angry Birds, dan berikutnya, contoh aplikasi tentang sebuah iklan, berita, dan event perjalanan atau traveling. Berikut contoh perkembangan di era revolusi industri 4.0 aplikasi atau teknologi multimedia di bidang augmented reality, AR, dan virtual reality, VR. AR merupakan teknologi yang bisa menampilkan benda 2D atau 3D. Teknologi AR menyatukan dunia nyata dan dunia virtual. Hadirnya augmented reality dapat membantu Anda untuk melakukan interaksi lewat objek virtual pada dunia nyata dan menciptakan batas antara keduanya. VR. Pemunculan gambar-gambar 3 dimensi yang dibuat komputer sehingga terlihat nyata dengan bantuan sejumlah peralatan tertentu, yang menjadikan penggunanya seolah-olah terlibat langsung secara fisik dalam lingkungan tersebut. Berikut ini contoh aplikasi multimedia di bidang pendidikan. Berupa clipping sebuah video pembelajaran sebuah mata kuliah. Segi panjang. Karena penampilannya, partisi juga disebut sebagai swim lanes. Gambar berikut contoh partisi dalam diagram aktivitas pelaksanaan ujian. Aktor-aktor yang terlibat atau berperan adalah seorang dosen, asisten, dan seorang siswa atau mahasiswa. Penggunaan partisi memungkinkan masing-masing aktor ini memiliki aksi-aksi apa yang harus dilakukan. Dosen melakukan aksi buat ujian untuk diteruskan ke asisten, dan aksi koreksi ujian setelah siswa atau mahasiswa ikut atau melaksanakan ujian. Asisten melakukan aksi registrasi, cetak instruksi, setelah aksi buat ujian selesai dilakukan oleh dosen, dan info hasilnya setelah aksi koreksi ujian selesai. Siswa melakukan aksi ikut ujian setelah aksi cetak ujian selesai dilakukan asisten. Gambar-gambar berikut ini adalah contoh macam atau tipe partisi, yaitu contoh partisi satu dimensi dengan aktor dosen, asisten, dan siswa atau mahasiswa tentang aktivitas pelaksanaan ujian, sebagaimana contoh sebelumnya. Contoh subpartisi dengan aktor siswa atau mahasiswa, pekerja institut dengan subaktornya dosen, dan sekretaris terlibat dalam pelaksanaan ujian. Contoh partisi multidimensi. Representasi model atau partisi korespondensi antar dosen dari perguruan tinggi PTA dan PTB. Dosen dari PTB menulis surat kepada dosen PTA. Dosen memberikan surat kepada sekretaris, yang selanjutnya membawa surat itu ke kantor pos. Sekretaris di PTA mengambil surat dari kotak surat segera setelah surat tiba dan mengirimkannya kepada dosen PTA yang kemudian membacanya. Ini menunjukkan perlunya partisi multidimensi ketika berbagai kelompok aktor dapat muncul dalam berbagai bentuk. Contoh partisi multidimensi dengan notasi tekstual. Aksi ke partisi juga dapat ditetapkan ke sekumpulan partisi dalam bentuk teks. Dalam situasi ini, partisi ditentukan dalam tanda kurung di atas nama aksi. Kalau aksi milik beberapa partisi, partisi ini dicantumkan dan dipisahkan oleh koma. Misalnya, partisi 1, partisi 2.
Gambar berikut adalah contoh terapan tentang partisi pada diagram aktivitas sistem penarikan uang tunai dari ATM sebuah bank. Dengan aktor-aktornya nasabah bank, mesin ATM, dan server bank, beserta langkah-langkahnya. Untuk step 1, nasabah bank mengawalinya dengan input kartu dan input PIN. Setelah itu, server bank melakukan autorisasi validitas PIN. Jika PIN valid, input jumlah yang diinginkan dan cek neraca akun nasabah. Jika PIN tidak valid, akan ada proses lanjut, yaitu tolak kartu oleh mesin ATM pada gambar akhir. Jika neraca akun nasabah lebih besar atau sama dengan jumlah yang diinginkan, ambil uang dari slot dan secara paralel melalui simbol fork terdapat update akun debit oleh server bank, dan selanjutnya mesin ATM menampilkan neracanya. Jika neraca kurang dari jumlah yang diinginkan, tolak kartu. Mesin ATM menampilkan neraca, tolak kartu. Ringkasan. Multimedia adalah kombinasi teks, suara, video, animasi, dan gambar. Berdasarkan interaksi dengan pengguna, multimedia dapat dibedakan menjadi non-interaktif atau linear multimedia dan interaktif atau non-linear multimedia. Penggunaan multimedia dalam pendidikan umumnya termasuk tutorial, pendidikan jarak jauh, pengenalan materi dasar bagi anak-anak, dan game pendidikan. Dalam bisnis, multimedia digunakan dalam materi presentasi untuk pemasaran, pengenalan produk baru, iklan, digital katalog, dan pemusatan informasi. Di bidang hiburan, multimedia digunakan dalam film di bioskop dan permainan di tempat hiburan. Di rumah, penggunaan multimedia dapat berupa TV interaktif dan foto rekaman peristiwa tertentu. Di tempat umum, multimedia digunakan dalam pusat informasi di bandara, terminal bus, dan tempat hiburan. Di dunia maya, multimedia digunakan dalam game online, video di YouTube, dan pembelajaran online. Penggunaan multimedia pada perangkat mobile lebih banyak pada aplikasi chatting dan konten aplikation yang dapat saling bertukar informasi seperti lagu, gambar, dan video. Tipe aplikasi multimedia meliputi presentasi, tutorial, simulasi, game, dan halaman web. Di masa depan, multimedia akan berkembang menjadi augmented reality dan pengembangan aplikasi pada mobile dan internet.